Salam jumpa kembali kita semua dimanapun kita berada. Kita akan kembali membaca firman Tuhan dalam satu bahagian renungan harian Toraya. Hari ini edisi Rabu 22 September 2021. Firman Tuhan yang akan kita persiapkan dari Pengkhotbah pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-19. Pengkhotbah pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-19. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari Ibu Bapak Saudara kita mohon pertolongan Allah di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, menikmati hadirat-Mu adalah kesukaan bagi kami semua. Terlebih ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah itu selalu Tuhan menjadi bahagian kehidupan kami. Supaya hari lepas hari yang Tuhan berikan, kami selalu memaknai dengan kehendak-kehendak Tuhan. Dan kehendak-Mu Tuhan hanya dapat kami ketahui melalui firman kebenaran-Mu. Saat ini kembali kami akan disapa oleh firman-Mu. Mohon Allah Roh Kudus beserta kami semua, supaya firman-Mu ini Tuhan dapat kami mengerti, terus menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, bersabdalah, kami semua telah siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan ini dari Pengkhotbah pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-19. Diberi judul perikopnya, kesia-siaan kekayaan. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah, seorang miskin ditindas dan hukum keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu. Karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidur orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jeripayahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah mencari angin? Malah sepanjang umurnya, ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kesesakan. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jeripayah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagianya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya dan untuk bersukacita dalam jeripayahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Amin firman Tuhan. Ibu Bapak, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini dengan tema berkat-Mu adalah
pemberiannya. Lan basa Toraya nakua yatu pasake dio kalemu iamo pak kamasianna buang. Pernahkah Anda merenungkan jika seluruh harta benda yang Anda miliki adalah pemberian Tuhan? Ataukah justru Anda berpikir bahwa segala yang Anda terima sampai hari ini adalah bahagian dari usahamu sendiri? Pengkhotbah melihat kehadiran Allah setiap kali pengkhotbah menikmati harta yang diperolehnya. Bahkan kekuatan untuk menikmati hasil jeripayahnya juga berasal dari Allah. Ayat 7 hingga ayat 18 pembacaan kita. Pengkhotbah menasihati kita untuk bekerja dengan baik, sambil kita terus menghayati bahwa melalui pekerjaan kita, kemuliaan Allah dinyatakan. Selain itu, pengkhotbah berharap agar melalui pekerjaan kita, semakin banyak orang yang diberkati. Menurut pengkhotbah, kita harus tahu kapan kita harus berhenti untuk menikmati hidup, sambil bersuka cita dan menyenangkan hati yang adalah karunia dari Allah. Bagi pengkhotbah, alangkah baiknya jika orang bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan sebagai hasil jeripayahnya di bawah matahari yang dikaruniakan Allah kepadanya. Allah juga mengaruniakan kepada manusia kekayaan dan harta benda, serta kuasa untuk menikmatinya, serta untuk bersuka cita dalam jeripayahnya. Kita sebaiknya sadar bahwa seluruh hidup kita adalah anugerah Allah yang terus dinyatakan setiap hari dalam kehidupan kita. Kita tidak layak menerima apapun dari Dia, namun karena kasih dan kemurahannya lah sehingga Dia memberikan segalanya untuk hikmat. Karena itu, milikilah kesadaran bahwa seluruh berkat berupa harta benda dan apapun yang kita miliki adalah karunia Allah yang Maha Pemurah dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan, Sang Pemberi berkat dalam kehidupan kita. Amin. Mari, Ibu Bapa, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, bersama-sama kami kembali menghadap hadirat kekudusan-Mu. Kami bersyukur bahwa sejenak kami boleh membaca dan juga merenungkan firman kebenaran-Mu. Kami dihantar Tuhan untuk memaknai semua bentuk berkat yang ada dalam kehidupan kami. Biarlah kami selalu disadarkan untuk kemudian bekerja dengan giat dan mengaminkan bahwa pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami akan menghasilkan berkat dan juga kami pakai dalam kehidupan ini dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan Tuhan juga yang kiranya mengajari kami dan memperteguh kami, memampukan kami untuk selalu dapat bersyukur setiap hari dalam kehidupan kami untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan. Dan ajari kami Tuhan untuk dapat berbagi semampu yang bisa kami berikan. Supaya melalui berkat yang Tuhan berikan kepada kami, ada jiwa-jiwa yang juga bisa bersuka cita karena kami tahu untuk berbagi dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh cara kami bekerja, mencari nafkah yang seturut dengan kehendak Tuhan, untuk Tuhan selalu memberkatinya. Anugerahi kami hikmat-Mu, anugerahi kami kesehatan yang cukup, supaya kami dapat menjalani kehidupan dengan baik dan nama-Mu dipermuliakan. Ada banyak pergumulan-pergumulan seputar kehidupan pekerjaan kami dan cara kami mencari nafkah Tuhan. Tapi kami percaya Allah yang baik dan penuh kuasa dalam Yesus Kristus tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan biarlah segala yang kami miliki Tuhan, kami akan selalu bersyukur apapun adanya. Karena ketika kami menggunakannya dengan baik, kami selalu akan melahirkan ungkapan yang lebih kuat bahwa semua yang kami miliki adalah anugerah daripada Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian kita sudah telah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita semua akan selalu diberkatinya.